Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Gimana kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Apa kabarnya? Selamat malam Bu Renata. Bu Ivi. Oh iya, ini agennya Bu Ili Chandra Mitra. Sehat kayak bahagia. Selamat malam. Ya Bapak Ibu yang lain, apa kabar Bapak Ibu? Wah, langsung semangat ya Bapak Ibu ini. Sehat, kaya, bahagia. Halo Ibu Veronica. Oke, selamat malam Ibu Maulida. Nah, kita cek dulu ya Bapak Ibu dari kota mana saja yang sudah hadir malam hari ini. Boleh ya kita cek ya Bapak Ibu ya. Dari mana saja? Bu Evi, aduh semangat Ibu Evi ini ya. Dari Manado, Bu Veronica Malang. Ya, selamat malam. Bu Renata Trawas hadir. Bu Rosiana Trawas hadir Bu. Oh ya, ada Eri dari Bali, Bu Ani. Halo Bu Ani dari Karimun. Bapak Ibu yang lain, Prigen hadir. Oke, Surabaya hadir. Ada lagi nggak Bapak Ibu yang belum disebutkan kotanya? Ayo di absen dulu Bapak Ibu. Dari mana saja? Yang belum ada nama leader, info di chat mitra atasnya siapa ya? Ya, Bapak Ibu boleh di chat ya, di info nama mitra atasnya siapa saja di dalam kolom chat. Malang, selamat malam Bu Katarina, Malang hadir. Ini Bu Reni Novita dari Malang hadir, Bu Foni Malang, Kak Dear Medan hadir ya. Selamat malam Kak Dear. Ayo Bapak Ibu yang lain, ada lagi nggak yang kotanya yang belum disebut? Termalang Bu Veronica. Oke Bu. Nah ini berarti sudah disebut semua ya. Kelihatannya pada semangat nih malam hari ini. Bapak Ibu, kalau biasanya kan kita webinar itu bersama dengan agen Fara seluruh Indonesia. Jadi webinar biasanya yang setiap malam Senin sampai malam Sabtu itu webinarnya bersama agen-agen seluruh Indonesia. Kalau kali ini malam hari ini kita webinarnya khusus di jaringan Ibu Jane. Jadi, nah Bapak Ibu di malam hari ini kita akan belajar salah satu skill yang sangat diperlukan kalau ingin jadi pebisnis yang sukses. Kadang-kadang kita tanya ya Bu ya, apalagi kita yang masih belajar. Nah, kenapa ya para leader itu biasanya tingkat closingnya sangat tinggi? Saya pernah dengar salah satu leader cerita lagi di ruang tunggu menuju ke Bali. Nah, di ruang tunggu itu bisa closing 2 orang paket member, join member Faras. Nah, saya mikir ya Bapak Ibu ya, gimana dalam waktu sesingkat itu bisa closing 2 member sekaligus dan sambil menunggu di ruang tunggu. Nah, ternyata rahasianya Bapak Ibu untuk bisa closing dengan tingkat yang tinggi, maksudnya kemungkinan yang tinggi, maka kita perlu salah satu skill yang sangat perlu ini. Apa itu? Nah, itu yang akan kita pelajari malam hari ini Bapak Ibu, yaitu skill komunikasi yang efektif. Ternyata untuk berkomunikasi itu Bapak Ibu ada seninya ya. Jadi tidak asal berkomunikasi saja. Katanya butuh latihan 10.000 jam juga untuk bisa berkomunikasi yang dengan closing yang sangat tinggi. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang skill yang satu ini. Jadi Bapak Ibu pastikan mitra-mitranya sudah bergabung ya. Yang belum bergabung boleh dipanggil dulu. Nanti kita akan belajar bersama-sama di sini. Karena apa yang kita pelajari malam hari ini akan berguna untuk bisnis kita 2-3 tahun untuk membangun bisnis kita ke depannya. Bahkan untuk seterusnya kita akan selalu membutuhkan skill ini. Nah, jadi malam hari ini kita akan belajar dari leader kita yang hebat, yang sudah membuktikan bahwa bisa sukses di bisnis Faras ini, yang memulai bisnis ini dari nol,
di mana dulu pernah mengalami pasang surut di bisnisnya yang sebelumnya, dan berdoa supaya mendapatkan bisnis yang repeat ordernya tinggi, dan juga berdoa supaya bisnisnya bisa menolong keadaan ekonomi keluarganya. Dan ibu ini sudah mendapatkan sangat banyak reward dari Faras ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satunya adalah mendapatkan 2 mobil MPV dari Faras. Wow, hebat ya Bapak Ibu ya. Dapat 2 mobil, saya mau 1 dong gitu. Dan pada tahun 2022 kemarin tembus predikat VIP Bapak Ibu. Dengan penghasilan tembus 30 juta, saya kurangi ya, 50 juta per bulan, bahkan lebih Bapak Ibu, saya juga mau. Nah, tanpa berlama-lama Bapak Ibu, saya akan panggilkan pembicara kita malam hari ini. Mari kita sambut Ibu Jen. Ibu Jen luar biasa, Ibu Jen luar biasa, Ibu Jen luar biasa. Malam Bu Jen. Malam Bu Maria, terima kasih sudah membantu ya dalam kondisi mepet, selalu siap siaga. Itu leader keren ya. Oke, izinkan saya menyapa teman-teman, terutama yang belum ada nama mitra atasnya ya. Ada Kak Apiau, ini mitra atasnya siapa? Ada Kak Arsienda, Kak Asis Tungari. Ya, ini Kak Dir dari ini ya, dari kalau si Payung pasti grupnya Maria, ada Bu Desinita. Grupnya belum Bu, belum masuk Bu, bisa dipanggili. Ada Bu Evi dari Manado ya tadi ya. Ada Kak Eri dari Bali, belum ketemu ya kita ya. Bu Iri Chandra, Bu Jane, kajian ini ya, apa mitra atasnya siapa ya, bisa disebut, bisa nanti dibantu rename sama co-hostnya, Bu Katarina, Bu Lia Fitria, di grupnya Novita, Bu Lina Chandra, Bu Margareta, Bu Maria Teresia, sudah saya rename-kan, Maulida, Melva, Melita berarti masuk Jenny, kalau ada grupnya ya. Bu Nugroho, ini apakah Bu Rahmawati ini agen saya? Ya, nanti kalau terpaksa sampai akhir tidak ada yang apa ketik ini mitra atasnya terpaksa masuk tim saya ya. Nanti saya pas ini terpaksa baru dibuka. Ada Kak William Kona ya. Tolong ya yang saya sebutkan boleh diketik nama mitra atasnya siapa supaya bisa nanti kita akan masuk breakout room ya. Karena selama ini kita padat sekali, ada webinar dari kantor Senin sampai Jumat. Hari ini khusus saya melarikan diri nih dari ini ya, dari webinarnya kantor. Nanti tolong jangan di screenshot, jangan diupload dulu, ketahuan kalau segrup melarikan diri semua ya. Ya, jadi untuk kita aja, Pak Asis mitraku ya, oke Bu Chandra ya. Ya, jadi ada Pak Agus Chandra, nah ini masuk grup saya nanti ya. Jadi semua yang ada top ruby-nya nanti sama top ruby-nya begitu, sama leadernya ya, supaya bisa akrab nanti. Saya akan sampaikan mengapa demikian ya. Oke, jadi nanti minta tolong yang baru masuk bisa ketikkan ya nama mitra atasnya supaya nanti bisa dibantu rename oleh adminnya. Kita mau hari ini bisa lebih dekat satu dengan yang lain, kita ada interaksi, kita bisa ngobrol. Jadi kalau ada masalah itu ada yang tempatnya konsultasi, kita tidak merasa sendirian di sini, ada mentor-mentor, ada mitra atas yang akan menolong Anda gitu ya. Jadi silahkan nanti bisa tanya jawab dan berada di dalam breakout room. Nanti secara rutin kita akan melakukan group meeting. Grup meetingnya grup kecil-kecil. Jadi setiap top ruby-nya akan ada grup meeting. Itu supaya Anda yang memang serius menjalankan bisnis ini akan tahu gitu jalannya gimana, kemudian diberikan ilmu-ilmu khusus secara pribadi. Kadang-kadang ilmu searah itu kurang ya. Jadi kita merasa kok saya masih kesulitan, kesalahan saya di mana. Nah, itu kita bisa melakukan pendampingan, kita bisa melakukan konsultasi. Jadi rutin kita melakukan konsultasi, bukan hanya webinar satu arah.
Jadi nanti selain dari webinarnya kantor, saya akan melakukan tambahan-tambahan webinar yang mungkin itu memang Sabtu, Minggu, Senin. Senin ini Getting Started kan memang berulang, yang lainnya nggak bisa diisi karena memang penting semua. Kita ada Selasa, Kamis itu webinar kesehatan, nah itu memang untuk ngundang. Rebo peluang bisnis untuk ngundang, juga untuk belajar cara presentasi. Jadi saya nggak bisa yang itu. Nah, Getting Started kalau Anda sudah pernah ikut sekali, bisa ikut yang grup meeting kita begitu supaya kita terjalin komunikasi dengan lebih baik. Itu tujuan saya ya. Oke. Saya tidak berlama-lama ya. Saya nanti supaya lebih banyak diskusinya di dalam grup melebihi ini ya. Melebihi dari materi. Materi satu arah sudah sering sekali ya. Nah, ya. Nah, ini satu quote untuk Anda ya. Motivator dan pembicara tidak dapat membuatku rajin bekerja. Terus apa yang bisa membuat rajin bekerja? Hanya cicilan dan tagihan yang mampu ya. Jadi kalau sudah mulai males kerja, ingat utangnya, ingat cicilannya loh, itu bikin motivasi ya. Ingat impiannya, itu yang bisa membuat kita kembali bekerja dengan rajin ya. Apalagi kalau di rentenir itu asik itu ya, jadi semangat lagi kerjanya. Oke. Ya, saya akan mulai materi saya pada hari ini. Ya. Nampak apa di sana? Iya, nampak judulnya ya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Ya, masih gambar yang sama? Iya. Bapak Ibu, kita mungkin sering ikut dalam peluang bisnis Faras, kita mengetahui bahwa potensi bisnis ini luar biasa ketika diduplikasi. Ya, jadi kalau bulan pertama kita duplikasi 1 menjadi 2, 2 jadi 4 ya. Bulan kedua sudah 4, bulan ketiga sudah 8, bulan ke-12 kalau itu duplikasi sempurna, maka akan ada 4.000 orang di dalam jaringan kita. Wih, kita merasa wah, luar biasa ya. Bayangkan kalau poin Anda 4.000 poin, income-nya berapa? Ada yang bisa berhitung? Anggaplah 60.000 ya, dari level 8 begitu ya. Kita pukul rata 4.000 poin kali 60.000, berapa yo? Pendapatannya ada yang bisa berhitung? Ya, potensi bisnis kita 8 kedalaman kalau 1,6 juta masing-masing belanja 1 poin itu 120 miliar ya kan? Nah, 1 bulan duplikasi 1 rasanya enak ya ngomongnya ya. 1 bulan duplikasi 1. Bulan kedua jadi kita didik 1 orang, nanti 1 orang lagi didik 1 orang, bulan kedua jadi 4, bulan keempat bulan ketiga jadi 8, bulan ke-12 4.000 orang. Wah, kita senang sekali ya. Ngomongin angka ini 4.000 orang, 4.000 poin, 240 juta. Benar nggak, teman-teman? Wih, keren ya potensi bisnisnya. Tapi banyak yang memiliki masalah. Masalahnya apa? Problemnya. Saya sudah presentasi, Bu. Nah, biasanya kita kan hitung. It's just a number, ya kan? Kita hitung. Kalau misalnya potensinya nggak jalan, katanya Bu Ani ya. Katanya kalau presentasinya harus dihitung. Kalau presentasi 10 kali akan ada 2 yang tertarik untuk membeli. 10 orang membeli, 2 orang menjadi member. 10 member akan ada 2 orang yang aktif. Biasanya kan gitu ya. Jadi kalau sudah presentasi setiap hari, tapi belum ada yang gabung. Nah, itu problem. Kalau presentasinya jarang-jarang, seminggu sekali, apalagi kayak itu ya puasa ya Senin Kemis ya. Kalau puasanya tiap hari enak ya. Kayak puasa, jadi Senin Kemis, Senin presentasi 1, Kemis presentasi 1 ya. Biasanya nggak maju-maju begitu ya. Nah, tapi ini sudah presentasi banyak banget. Sudah 30 kali lebih, tapi belum ada yang mau bergabung. Wah, ini Bu Evi juga ditolak terus, Bu, gitu ya. Nah, ini masalah ini.
Nah, kemudian yang kedua, masalah yang kedua, sudah punya banyak member. Sudah banyak, Bu, saya sudah berhasil rekrut. Gabung, cocok, gabung. Jualan tuh gampang. Tapi sudah punya banyak member, tapi tidak ada yang aktif. Siapa yang mengalami masalah ini? Sudah punya banyak member, tapi kok nggak ada yang mau aktif ya, Bu? Ya, sedikit sekali yang mau aktif, malah nggak ada yang mau aktif. Jadi pertama, sudah presentasi, belum ada yang gabung. Nah, ini sudah berhasil nih, rekrut member kan gampang, 500.000 ya member. Tapi sudah rekrut banyak, nggak ada yang aktif. Nah, ini Bu Ili bilang saya gitu ya. Nggak apa-apa, kita terbuka di sini ya. Nah, yang ketiga, sudah dapat nih member-member ya. Tapi sering dapat no dari mitra bawah. Baik saat mengajak rekan kerja ke pertemuan, baca buku, atau ngajak mendengarkan One Apps. Ini leader-leader ada yang 4 orang lagi bikin challenge One Apps. Atau nonton YouTube, kita kasih link, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau lihat. Ada yang kena masalah ini? Sering dapat no dari mitra bawah. Baik saat mengajak rekan kerja ke pertemuan. Ayo ikut pertemuan. Nggak mau mereka. Enggak sibuk. Gitu ya. Ada yang mengalami ini? Saya juga mengalami ini loh. Ya, ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya dulu yang dapat berkatnya ya. Jadi saya itu suka menyampaikan materi. Kenapa? Karena saya duluan yang belajar. Saya sendiri yang mengalami masalah-masalah ini ya. Dan ketika saya belajar, saya mendapatkan banyak titik terang. Nah, hari ini saya akan membagikan supaya kita nanti bisa sama-sama mengatasi dan kita memperbaiki apa yang kita belum bisa atasi gitu ya. Jadi problemnya seperti ini. Oke. Yang lainnya nggak ada problem, baik-baik saja, semua lancar, mulus, kayak jalan tol, tidak ada kesulitan ngajak agen aktif. Ya, nah, ini saya berikan data. Penyebab pelanggan pergi. 1% meninggal dunia. Penyebab pelanggannya hilang ya. 3% pindah tempat tinggal, pindah kota. 5% ada hubungan dengan orang lain. Pindah begitu ya. Yang 9% faktor kompetitor. Ya, jadi 15% kualitas produk dan 68% angka yang besar kecewa terhadap pelayanan. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh itu karena di Shopee banyak yang jual lebih murah, itu di TikTok ada yang jual lebih murah dan sebagainya, itu cuma 9%. Bapak Ibu, ternyata besar sekali 68% orang yang pernah beli di kita itu pergi karena kecewa terhadap pelayanan kita, terhadap servisnya kita. Nah, jadi yang perlu kita perbaiki adalah kitanya. Ya, jadi nggak usah ribut. Barusan di grup leader tuh rame sekali. Ini jual murah gini. Orang pindah itu sangat kecil persentasenya, di bawah 10% karena melihat harga lebih murah. Bukan itu. Penyebabnya adalah kitanya. Kitanya yang menjadi penyebab mereka tidak lagi belanja di kita. Kecewa terhadap pelayanan. Ya. Nah, yang perlu kita pelajari ya, yang perlu kita pelajari adalah network marketing. Ya. Itu adalah tentang human business. Jadi bisnis ini adalah tentang manusia. Jadi bukan jaringan produk. Bukan seperti toko yang jaringannya adalah memang orang keluar pergi tidak ada relasi ya. Kalau network marketing, aset di bisnis ini adalah jaringan, adalah manusianya. Jadi bukan melulu tentang produk. Kalau produk ini sama, ini dibeli di sini, di A, di B, semua sama, maka orang bisa berhak memilih, ya kan? Tetapi di network marketing benar-benar kita itu paling penting adalah menjalin hubungan dengan manusia. Jadi faktor sukses ya di network marketing itu yang pertama adalah product knowledge. Jelas kita harus ngerti produknya gimana, cara presentasi produknya, cara presentasi bisnisnya. Ini termasuk ya product knowledge.
Tetapi itu ternyata cuma 12,5%. Cuma 1/8. Ya. Luar biasanya yang terbesar adalah people knowledge 87,5%. Ini adalah dominan untuk kita bisa faktor sukses dalam network marketing. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tahu ada yang sedang bekerja di sebuah perusahaan. Ketika seorang staff itu mau naik level, dia kan mau dibayar lebih tinggi. Dia kan mau naik level ya, rata-rata ya naik kelas menjadi supervisor. Pertama kali staff itu ngurusin apa biasanya? Ngurusin apa? Ngurusin apa? Jadi rata-rata dia hubungannya misalnya ya, dia staff accounting. Dia hubungannya dengan akuntansi, dengan benda. Atau dia bagian marketing, dia bagian jualan gitu ya. Hubungannya dengan bagaimana cara menjual benda. Nah, begitu dia naik sebagai supervisor, kalau di kita itu adalah pembangun jaringan, dia naik level itu jadi ngurus manusia. Jadi pertama jualan gampang. Begitu naik level jadi supervisor, kita naik level ya, jadi ruby atau jadi top ruby, kita sudah tidak ngurusin hanya penjualan, tetapi kita jadi ngurusin manusia. Nah, ya, nah rata-rata orang tidak suka ngurusin manusia. Saya juga pertama tidak suka. Saya ini orang yang tipenya single fighter. Saya itu orang yang sulit mempercayai berhubungan dengan orang lain. Bagi saya rewel, ya, bagi saya sulit. Saya tidak suka orang cerewet gitu ya. Jadi tidak suka orang tidak profesional. Jadi rasanya itu dulu saya grup meeting saya aja. Kalau saya ngurus diri saya pasti beres. Begitu saya berhubungan dengan agen-agen, itu banyak sekali faktornya. Yang alasan inilah, yang alasan itu ya. Bagi saya itu begitu sulit mengurus banyak orang. Tapi ternyata tidak ada pemimpin yang bisa besar di dalam bisnis kalau tidak mau ngurus manusia. Pasti harus ngurus manusia. Semua kalau mau naik level di bisnis, dia mau naik level, maka dia harus yang namanya ngurus manusia. Ya itu yang harus kita sadari. Tidak ada bisnis apapun ya, baik konvensional, jadi mau ngurus apa misalnya kayak hotel gitu ya, dia buka cabang di sana sini, dia nggak ngurus manusia, nggak mungkin. Dia pasti berhadapan dengan manajer, assistant manager. Jadi pertama dia bentuk dulu kan orang yang bisa dipercaya, CS-nya, kemudian kepala CS, kepala pelayannya kan gitu. Dia bentuk itu kan sampai akhirnya ada manajer di dalam satu hotel, kemudian dia bikin direkturnya di satu hotel, buka cabang yang lain, dan sebagainya. Jadi kalau dia mau memang dalam kuadran bisnis, itu pasti dia ngurus manusia. Kecuali Anda misalnya buka depot. Buka depot itu Anda yang bersihin mejanya, Anda yang beli bahannya, Anda yang masak, Anda yang kasir, Anda yang juali, Anda yang cuci piring. Itu Anda tidak ngurusi pegawai, tidak ngurusi yang lain-lainnya, tapi teller juga capek semuanya dikerjakan sendiri. Anda tidak akan bisa naik kelas dengan cara melakukan segalanya sendiri. Tapi kalau Anda mau naik kelas, mesti mikir bagaimana caranya kita menjadi seorang pemimpin, seorang leader. Pasti itu yang kita harus pikirkan. Nah, rata-rata staff itu ya, mengapa ketika dia dinaikkan menjadi supervisor atau supervisor menjadi assistant manager dan manager, itu kadang-kadang kok stuck ya, nggak bisa ngembang. Sama sekali nggak bisa ngembang. Kenapa ya? Ternyata di survei, ya pimpinannya memang tidak pernah dilatih memimpin. Ini tidak ada di pelajaran sekolah mulai SD, mulai TK sampai kuliah, nggak pernah ada tentang people skill, people knowledge. Nggak pernah diajarin. Ada pelajaran, satu mata pelajaran tentang people skill, nggak ada. Nggak pernah kita diajarin. Kita diajarin berhitung, ya, diajarin menghafal, ya. People skill, nggak pernah diajarin. Sehingga pimpinan rata-rata nggak pernah dilatih memimpin. Biasanya siapa yang dipilih? Misalnya marketingnya ya, dilatih jadi supervisor. Yang omsetnya paling besar.
Tetapi dia nggak pernah dilatih untuk memimpin orang. Dia memimpin dirinya sendiri bisa. Tapi begitu disuruh memimpin orang, nggak bisa. Berantakan, nggak karu-karuan. Bingung, gimana sih caranya? Begitu. Akhirnya, sudahlah, lebih baik saya kerjakan sendiri semuanya. Saya nggak bisa sendirian, saya start rugi sendirian, top rugi sendirian, sudah bisa, start rugi sendirian bisa. Pokoknya saya sendiri, yang saya andalkan adalah saya sendiri. Nah, itu ya. Nah, itu berarti kita belum berhasil memiliki people skill. Nah, Bapak Ibu, perjalanan customer journey itu yang pertama adalah dari customer. Orang dari pertama nggak mau beli jadi beli. Itu ada kunci hatinya. Orang mau dari customer, mau jadi member, itu ada kunci hatinya juga. Ngomongnya apa? Dari member nggak aktif, mau jadi aktif, itu juga ada kata kuncinya, ya. Ada kuncinya. Dan orang aktif mau menjadi leader, itu juga ada kuncinya, ya. Jadi semua orang itu punya kunci hati. Masalahnya adalah kita berhasil menemukan atau tidak kunci hatinya seseorang. Nah, saya akan bahas hanya sebagian kecil ya untuk masalah rahasia komunikasi yang efektif itu ya. Dua sumber yang saya pegang hari ini adalah buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Ini buku yang sangat penting menurut saya. Apa yang saya pelajari di buku ini ya, Bagaimana Mencari Kawan? Sedikit saja ya, karena kalau dibahas banyak banget. Saya sampai pernah bikin grup saking bagusnya buku ini, dan bagi saya 87,5% keberhasilan Anda kalau Anda baca buku ini. Kalau Anda tidak baca buku ini, tidak bisa jaringan Anda. Beneran. Karena rata-rata orang nggak punya skill. Padahal ini skill yang perlu dipelajari. Ya, ini bukan bakat alami ya. Ini perlu dipelajari. Ya. Misalnya yang saya pelajari di buku Bagaimana Mencari Kawan. Tidak boleh mencela. Mungkin yang pernah baca buku Bagaimana Mencari Kawan ya, apa aja yang didapatkan. Tidak boleh mencela. Ya, kadang-kadang ada agen itu yang apa nadanya itu ya setiap kali ketemu itu kayak marahin gitu. Ya kamu males, ya kamu enggak mau rubah hidupmu, pakai waktumu. Jadi bahasanya itu enggak enak didengar. Nah, itu yang membuat dia nggak berhasil dapat agen aktif ya. Tidak boleh mencela, tidak boleh berdebat. Ada orang yang suka sekali berdebat begitu ya. Jadi ini harganya mahal loh, ya enggak mahal loh. Wah, pokoknya debat, pokoknya tidak menyenangkan gitu ya. Pernah lihat buku itu Bu? Cuma lihat sepintas katanya Bu Evi ya. Nah, itu buku yang sangat bagus ya. Nah, yang sangat diajarkan di buku ini adalah fokus pada kebutuhan orang lain. Jadi seringkali kita itu presentasi sudah bagus, sudah bisa, tetapi kita itu fokus hanya pada produk kita. Karena kalau laku, kita yang diuntungkan. Nah, itu yang menjadi fokus kita. Dan itu kebaca sama orang. Dan orang nggak suka dijuali. Begitu ya. Nah, kemudian yang buku kedua yang baru saja saya baca ya, itu adalah tentang bicara itu ada seninya. Nah, saya kasih contoh ya. Bicara itu ada seninya. Yang diajarkan itu adalah tentang storytelling. Tentang menceritakan. Ya, dari tadi saya baca ya, saya gemes kepingin jawab. Tentang Faras itu mahal. Faras itu mahal. Siapa yang pertama kali beli Faras tidak merasa mahal? Langsung merasa Faras klasik itu 350. Wah, murah. Ayo, siapa yang langsung berpikir begitu? Pertama kali kita dengar harganya Faras, semuanya kaget, ya enggak? Pertama kali kita dengar harganya Faras 350, kaget. Iya, sekarang kita merasa murah ya, bermanfaat ya. Tetapi bagi orang beli minyak sebotol kecil yang harganya sama dengan Magicom, bahkan lebih mahal kadang-kadang ya. Orang mikir ya, itu mungkin SPP ya kan. Jadi apa yang kita harus ceritakan, storytelling, adalah menyamakan posisi. Iya benar Bu, saya dulu juga merasa Faras itu mahal. Lanjutkan dengan storytelling. Jadi kalau kita berdebat di awal, kita akan membuat diri kita tidak
disukai. Jadi storytellingnya macam-macam. Storytellingnya bisa bagaimana? Tentang diri sendiri. Nah, jadi dulu saya itu karena sakit ini, nah, misalnya ya, pinjam ceritanya Bu Desinita. Saya pinjam ceritanya Bu Desinita. Bu Desinita itu ya, dulu itu ada seorang teman saya yang anaknya itu mulai kecil itu sudah nebul ya karena asma dan sesak nafas. Sebulan dia habis sekitar 5 juta. Itu di anaknya mulai bayi sampai umur 7 tahun ketika ketemu Faras. Ya. Dan ketika pertama kali juga dengar Faras juga kaget harganya kok 350.000. Merasa juga mahal. Tetapi setelah terapi 3 bulan, sepaket habisnya 3 juta, itu anaknya sembuh tuntas. Sehingga dia sudah merasa nggak mahal lagi. Uang sembuh, dulunya 5 juta sebulan itu bukan untuk sembuh, untuk obat-obatan nebul. Ya, satu lagi, saya biasanya pakai contoh Mama Dev ya, jadi yang di dalam brosur itu ya. Yang seharusnya yang juga sama ya, sinusitis yang plafon asuransinya sampai jebol, setahun 27 juta itu enggak nutup. Ya. Nah, itu setelah diterapi dengan Faras selama 3 bulan bersih sinusitisnya. Ya sudah enggak merasa mahal begitu ya. Ada yang saya kadang pakai cerita yang autoimun yang 1 kali suntik itu 14 juta. Orang-orang yang mencari solusi untuk kesembuhannya dan dia akhirnya menemukan kesembuhannya lewat Faras. Nah, kemudian boleh Anda sambung dengan cerita Anda. Ya, jadi saya itu kalau misalnya ke dokter, biaya dokter itu saya habis selalu sekitar 150.000, 200.000 belum obat. Obat itu ada sekitar 100.000 dan dulu itu saya berobat bisa sebulan 2 kali. Dan anak saya bukannya makin baik, makin lama makin kopok, makin sakit-sakitan. Dan saya kebingungan sekali mencari solusi karena anak saya itu sudah ditarak makan apapun tidak bisa sembuh. Batuk pilek terus-menerus. Setelah saya menemukan Faras, saya balurin secara teratur. Anak saya itu sembuh, saya tidak perlu ke dokter lagi. Saya sekarang sangat menghemat biaya. Nah, itu ya. Jadi mahal itu dibandingkan apa? Kan mestinya gitu kita mau ngomong mahal dibandingkan apa? Kalau semua pilih barang murah ya, orang kalau mau jalan-jalan pilihnya Bemo, carinya Mikrolet bukan BMW kan begitu ya. Jadi mahal itu dibandingkan apa? Sejalan dengan kualitasnya. Kita kan mau ngomong gitu, tetapi kita kemas dalam bentuk storytelling, dalam bentuk cerita. Ketika dalam bentuk cerita, itu sesuatu cerita yang kita bikin dalam menyentuh, kemudian itu ada komparasi ya tentang harganya, perbandingannya. Nah, sekali lagi jangan salah market. Kalau salah market ya udah kita turunin harganya yang dia bisa jangkau yang 45.000 yang begitu ya. Tapi kalau Anda benar marketnya, Anda cerita dengan storytelling itu masuk. Karena dia tahu dia memang sedang cari solusi, begitu ya. Nah, jadi bicara itu ada seninya. Ada seninya. Yang bisa dipakai adalah tentang storytelling ini. Nah, ini ada sesuatu yang menarik ya, saya baca di buku ini. Anda tahu Oprah Winfrey? Itu pembawa acara yang sangat terkenal ya. Nah, suatu hari dia itu mengundang seorang korban incest ya, persetubuhan saudara. Ya. Tapi karena korban ini lagi merasa disorot oleh seluruh dunia, dia nggak berani ngomong. Dia berhenti dan tidak berani menceritakan apa yang terjadi. Jadi studio itu sunyi, sepi, acara itu terancam gagal ya. Saat itu Oprah Winfrey mengatakan, saya juga adalah salah satu korban. Wih, waktu itu semua heboh ya. Pertama kali orang ini membuka diri, dan saat itu semua suasana berubah karena ingin tahu. Keingintahuan publik kepada ceritanya Oprah Winfrey. Dan akhirnya beliau membuka diri ya. Akhirnya studio itu penuh air mata dan suasana menjadi sangat mengharukan
saat itu. Sebuah storytelling itu mengubah suasana segalanya, ya. Baik Anda cerita tentang produknya, baik Anda cerita tentang bisnisnya, pakailah storytelling ini. Jadi ketika Anda ingin membuka pikiran seseorang, pakailah storytelling. Bangunlah storytelling. Karena itu dalam setiap challenge presentasi ya yang saya adakan ya, challenge posting atau challenge presentasi, saya selalu membuat tugas masing-masing untuk membuat cerita pribadi bagaimana dia bertemu dengan Faras. Bagaimana pertama kali sakit apa, bergumul tentang apa, biayanya berapa, kemudian pakai Faras berapa lama dan dia sembuh. Dan sebagai ucapan syukur dia mau berbagi. Itu selalu. Kenapa? Bagi saya inilah dasar presentasi. Jadi kalau misalnya Anda takut presentasi, cerita. Semua presentasi itu dikemas dalam bentuk cerita. Jadi bicara itu ada seninya ya. Nah, itu yang Anda akan pelajari di dalam buku ini. Luar biasa, bagus banget ya. Jadi tentang perempuan gimana, laki gimana ya. Jadi perempuan tuh sukanya apa, laki tuh sukanya apa. Wih, buku ini sangat detail. Saya nggak mungkin membahas semuanya ya, nggak mungkin bahas semuanya. Tapi Anda harus tahu bahwa Anda perlu bertumbuh di dalam people skill ini supaya Anda bisa dapat hatinya. Bu, kok lama, Bu? Enakan jualan cepat. Iya, Anda itu hanya butuh 6 orang aktif kok. Ketika Anda benar-benar membangun relasi dengan sangat baik ke orang, ya, sampai orangnya begitu dekat dan mau menduplikasikan, Anda hanya butuh 6 orang kok. Ya, karena itu jangan bilang terlalu lama, ya, cepetan jualan. Oke lah, untuk omset kita ada jualan, kita ada arisan, kita ada presentasi, jumlah besar. Tetapi kalau Anda mau dapat 1 orang aktif, Anda perlu berbicara itu dari hati ke hati, one on one. Ya, presentasi dalam jumlah besar itu hanya untuk membuka. Begitu banyak, nanti orang yang paling perhatian itu yang Anda kunjungi dan follow up secara rutin. Ya, jadi betapa kuatnya sebuah storytelling ya. Orang nggak suka mendengarkan teori presentasi, nggak suka. Tapi jalinlah storytelling itu menjadi sebuah presentasi. Itu ada pelatihannya ya. Dan yang disarankan memang bacalah banyak buku. Dengarkan banyak cerita inspirasi. Karena setiap orang akan berkonsentrasi mendengarkan cerita yang baru. Anda kalau tahu saya setiap kali persiapan sebuah materi, itu saya baca banyak buku, mendengarkan banyak video, dan saya membuat diri saya bertumbuh. Kenapa? Cerita-cerita itu yang akan menolong saya untuk menyampaikan sebuah materi itu selalu baru. Nah, ketika Anda presentasi, Anda perlu menghafalkan 1-2 cerita untuk Anda itu bisa presentasi. Ya, saya sendiri dulu ketika di multi level saya yang lama, ketika saya itu kan masih baru, belum ada testimoni, dan produk suplemen itu lama ya. Kalau Faras kan cepat ya, testimoninya muncul dengan cepat ya, dan memukau-memukau. Tapi kalau di sebelumnya itu saya tidak punya testimoni. Nah, mitra atas saya itu punya testimoni. Jadi saya hafalkan testimoni itu dan saya ceritakan dalam setiap presentasi. Bagaimana luka gangren itu, apa yang harusnya amputasi, ibunya nangis. Saya dramatisasi persis seperti waktu itu upline saya ngomong. Itulah presentasi saya. Pakai cerita, bagaimana produk ini bisa menyelamatkan ibu yang hampir amputasi sampai sembuh. Ada begitu banyak cerita yang menawan, bukan, di dalam setiap webinar, di dalam video-video. Anda perlu hafalkan beberapa presentasi yang membuat Anda storytelling dalam menyampaikan presentasi Anda. Itu yang mau saya ini ya. Ya, gitu, Bu. Berarti saya salah selama ini, makanya ditolak ya. Jadi mulai gunakan kekuatan storytelling. Kalau Ibu tidak punya cerita yang memukau, pinjam cerita. Oke? Gitu ya, Bu ya. Jadi diamati setiap webinar kesehatan itu ada cerita-cerita yang menarik yang Anda bisa catat, Anda bisa rekam, Anda bisa hafalkan cukup detail, orangnya nangis, ya maksudnya apa mengharukan, Anda perlu dramatisasi dan belajar berlatih untuk menceritakan ulang presentasi. Itu pasti manjur.
dijamin manjur ya. Karena saya sudah melakukannya terus-menerus. Oke. Nah, saya menyampaikan satu materi yang dari ini ya, dari buku bicara itu tadi ya, bicara ada seninya, bicara itu ada seninya ya. Nah, ini penting sekali first impression. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Kesan pertama itu sangat penting. Jadi ketika Anda mau menceritakan sesuatu, baik plan prospek. Tadi ada cerita leader yang itu ya, di pesawat dapat 2 member itu Bu Bu Priyanti ya dari Surabaya. Nah, itu memang hebat sekali. Saya juga pernah dapat ya member di bandara ya. Kesan pertama itu sangat penting. Dari 3 detik pertama, orang itu sudah mulai menilai kita. Nah, kira-kira menurut Anda, first impression yang bisa orang lihat dari 3 detik pertama itu apa, yuk? Yuk, ketik-ketik, supaya mikir. Jadi, baik Anda plan prospek, maupun mungkin ketemu teman-teman di gereja, ketemu di rumah ibadah, di suatu perkumpulan arisan, di jalan, di rumahnya, di ATM, di supermarket, di minimarket, ya ketemu teman lama, sudah lama nggak ketemu, teman SMP, teman SMA. Ayo, kesan pertama apa yang menurut Anda itu dari awal ya, dari awal pertama orang itu senang ketemu lagi dengan Anda. Kalau misalnya di toko itu Anda langsung nanya, ngomong-ngomong tentang Faras, Anda dijamin pasti dihindari. Anda kan pada waktu misalnya ketemu di ATM, di jalan, di ini kan Anda nggak harus presentasi di sana, ya kan? Anda kan harus first impression dulu. Nah, apa yang Anda harus lakukan ketika ketemu orang baru ataupun ketemu teman lama? First impression, ayo. Senyum, ramah, iya betul. Senyum, salam sapa. Ya, mata itu apa? Bu Jenny, matanya dikasihkan. Pertama kali ketemu ya. Jadi pada waktu saya duduk di pesawat ya. Permisi Bu, duduk senyum. Permisi ya. Salam, sapa, senyum. Oke, betul ya. Berikan senyuman. Nah, selain senyuman apalagi ya? Dah dapat senyum satu. Ketika Anda misalnya berjanjian sama orang, ya ketemu, kemudian ada janjian sama orang sampai akhirnya bisa ke rumahnya, ya. Apa yang Anda perlu lakukan? First impression, misalnya janjian ke rumahnya orang, ya. Sudah dapat ya. Wah, sudah lama, waduh, apa aku butuh kontak namamu supaya ini apa suatu hari aku bisa ini ya, apa, kita reunian lagi misalnya ya, kita sudah ini akhirnya kita bikin janji nih, sudah ini ya. Atau blind prospect itu ya, duduk di pesawat. Nah, setelah itu apalagi yang perlu dilakukan? Tepat waktu, Bu Ani pinter ya. Ya, kuncinya memang persiapan. Jadi kalau janjian, jangan terlambat. Itu kesan pertama loh, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah terlambat, orang sudah enggak mau, sudah enggak senang, enggak profesional, ya. Kecuali Anda sangat pintar, tapi biasanya kesan pertama itu itulah kesan akhir. Enggak menyenangkan, enggak mau. Ada orang yang saya baca di buku ini ya, dia itu menunggu 15 menit. Kemudian rekan kerjanya terlambat 3 menit, ditinggal sama dia. Loh, Bapak sudah nunggu 15 menit. Enggak, saya tidak akan bekerja sama dengan orang yang menyia-nyiakan waktu saya dengan terlambat. Jadi jangan pernah terlambat kalau janjian. Benar. Itu first impression yang sangat buruk ya. Oke, komunikasi, komunikasi. Ya. Yang kedua adalah penampilan. Jadi kita usahakan penampilan itu selalu rapi, bagus.
Penampilan ini tergantung ya. Kalau di multi level saya yang dulu, saya itu diwajibkan pakai hem lengan panjang. Ya. Kalau di Paras kita ini kan lebih santai. Tergantung branding apa yang Anda ingin tampilkan. Jadi jangan salah kostum ya, jangan salah kostum. Jadi misalnya kita dalam satu pertemuan yang resmi, tentu saja kita pakai baju resmi. Tapi kalau kita hanya berkunjung, kemudian kita pakai baju resmi, kemudian bawa ini ya, mungkin malah kita dicurigai, malah aneh. Enaknya Faras kan ada produk kecil-kecil yang kita bisa masukkan tas kecil kita. Itu kan sangat menolong ya. Kalaupun nanti ada toolkit presentasi, itu kan kita bikin kecil kayak gitu ya. Nah itu kita sesuaikan supaya nggak luas sudah tentu kelihatan mau presentasi misalnya kayak gitu. Bisa kita mau sesuaikan. Tapi kalau misalnya memang kita datang, kita sudah berhasil ngobrol, kemudian kita mengundang ke suatu lokasi, suatu tempat dan kita memang mau formal ya, kita pakai hem begitu ya, kita pakai baju yang rapi dan sebagainya begitu. Kalau misalnya kita presentasi di satu arisan atau ini lokasi yang memang kita mau menunjukkan profesionalitas, kita harus rapi. Kalau kami tampil di seminar kesehatan pasti pakai blazer. Karena kami mau menunjukkan profesional sebagai seorang pebisnis. Seperti itu ya. Jadi disesuaikan penampilan ini. Yang pasti ya, Bapak Ibu, orang lain itu membentuk opini tentang Anda itu pada 4 menit pertama. Itu diingat-ingat ya. 4 menit pertama itu dari visual Anda ya. Kemudian audio dan aroma. Jadi tolong diperhatikan. Jadi kalau Anda janjian, sisir yang rapi ya. Meskipun tidak mewah, tapi make up sedikit yang rapi. Itu penting. Ya. 55% itu visual. 55%. 37% itu intonasi suara. Jadi audio. Audio itu juga ya. Baru 8% itu kata-kata yang diucapkan. Jadi orang itu lihat memang ya dari penampilan kita di depan gitu ya. Kalau misalnya Zoom kita nggak ada aroma. Kalau misalnya ketemu kita ada aroma. Jadi pastikan selalu kita itu adalah nggak bau mulut, nggak bau sepatu, nggak bau ketek gitu ya. Pakai anavalosia sedikit biar wangi ya. Ada aroma terapi yang kita pakai, sedikit parfum yang tapi tidak memualkan seperti itu, jangan berlebihan. Karena kalau mual juga nggak mau. Kenapa orang pakai cendana itu ternyata begitu ini ya, katanya daya tarik rezeki. Itu ternyata aroma yang biasanya disukai orang-orang gitu ya. Aromanya itu bikin enak gitu berhubungan. Jadi aroma itu penting ya. Jadi visual impression ini penting. Dari baju mau berkesan apa, make up, gaya rambut rapi. Kalau misalnya Anda mau kelihatan profesional, tidak berwarna-warni ya. Jadi rambut jangan yang sini merah, yang sini kuning, yang sini hijau gitu ya. Saya mau tampil apa adanya, tapi kalau seorang pebisnis tidak bisa. Kita yang mungkin disemir, yang mungkin sedikit coklat, sedikit merah, ya kayak gitu ya. Tapi bukan yang wah luar biasa, rambutnya stylenya itu pakai jambul yang tinggi yang kayak ayam gitu ya, nggak bisa begitu ya. Jadi yang dicukur yang sampai ditulis-tulisi rambut ya itu menakutkan orang ketika Anda presentasi. Itu akan menghambat Anda sendiri. Ya. Kemudian aksesoris gitu ya. Ya nggak berlebihan lah, anting-anting. Jangan cincin dipasang semua di sini ya, terus ngomongnya pamer-pamer gini ya. Terus tindih hidung gitu ya. Sini satu, ini 3. Nggak bisa begitu. Jadi untuk seorang tampilan profesional, dia harus memperhatikan semuanya tampak rapi, rambut, ya, bau mulut, make up yang rapi, semuanya bersih, semuanya wangi, bajunya rapi, diselikai. Jadi dimanapun Anda ketemu orang, menyenangkan, wangi, dan ya pokoknya penampilan itu 55%. Sangat diperhatikan. Kalau rambutnya sudah putih, nggak apa-apa, Pak. Kalau katanya ini ya, kitab suci saya, uban itu menunjukkan kebijaksanaan. Ya, enggak masalah, gitu. Tetapi Anda tampil rapi. Jadi bukan acak-acakan. Jadi mungkin Anda janjian ke rumahnya orang, Anda sepeda motoran. Ambil waktu kira-kira kurang berapa menit untuk
geser, misalnya kayak gitu ya. Rapi, ngaca, dilihat dulu semuanya pas, baru ketok pintu rumah orangnya. Kalau Anda misalnya tukang telat ya, Anda tahu bahwa Anda itu butuh persiapan sekitar setengah jam sebelumnya. Jadi misalnya janjian jam 10, Anda di otak Anda harus dipikir Anda datang setengah 10. Karena Anda tahu Anda tukang telat. Misalnya kayak gitu ya. Jadi apapun alasannya enggak boleh telat. Kayak gitu kan. Nah, setelah datang kira-kira kurang 15 menit, 20 menit sebelumnya Anda sudah sisir, sudah rapi, semuanya dipastikan oke, kaos kakinya enggak berlubang-lubang gitu ya. Sudah dicuci bersih dan wangi begitu, baru Anda ketok pintu rumahnya dan janjiannya pas. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi semuanya ya, rambut, telinga, kepala, bau pakaian, bau kaos kaki, sepatu. Ya, pakai topi Faras. Nah, ada beberapa orang seperti saya ya, itu tidak menyukai orang memakai topi di dalam ruangan. Bagi mereka itu tidak sopan, begitu. Jadi buka topi. Karena itu juga menghalangi pandangan ya, kadang-kadang ya, menghalangi pandangan, kontak mata dan sebagainya. Jadi ada beberapa orang tidak suka termasuk saya untuk orang memakai topi di dalam ruangan. Topi itu gunanya adalah untuk melindungi dari sinar matahari. Bagi saya begitu ya, sehingga tidak semestinya dipakai di dalam ruangan. Nanti gantengnya nggak kelihatan, Pak. Iya, ya. Nah, kemudian perhatikan bahasa tubuh. Jadi riset menunjukkan 60-90% komunikasi itu terjadi dalam bentuk nonverbal. Jadi ketika bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, sangat penting untuk memperhatikan bahasa tubuh. Ada orang-orang yang bahasa tubuhnya nggak bagus ya. Jadi dia itu suka angkat tangannya begini, ya. Nah ini ada peraturan memang jangan sampai ketiaknya dibuka seperti itu ya. Ada orang-orang yang suka begini, ya. Kemudian ada yang ngomongnya bisnis ini luar biasa, tapi bahasa tubuhnya tidak menunjukkan itu. Anda lihat saya ya, saya itu sangat gembira. Sangat gembira saya. Nggak cocok ya, ngomong gembira, saya itu sangat bahagia. Itu saya jalankan bisnis. Luar biasa sekali. Nggak kelihatan gitu loh. Apa yang disampaikan itu nggak cocok. Nah, orang itu hanya mendengarkan cuma 8% dari kata-kata Anda. Tetapi yang menentukan adalah bahasa tubuh Anda. Ya, juga jangan aku memberikan isyarat dengan tangan saat kita melakukan berbicara ya, tangan kanan gitu. Karena kenapa kita banyak pakai tangan kanan? Karena otak kiri ini yang mengolah data-data begitu ya. Jadi kita mengatakan gitu ya. Nah, itu meningkatkan proses berpikir, tapi juga jangan tahu heboh. Ini ngomong one on one, ini gini. Ya enggak cocok ya. Pas, pas, enggak terlalu cepat, atau lambat. Nah, itu ada kelasnya sendiri ya tentang presentasi. Saya tidak berlama-lama di sana, tetapi Anda harus menunjukkan bahasa tubuh yang cocok. Saya sedih, saya sedih sekali waktu itu nggak punya waktu, saya sedih, nggak cocok ya, nggak cocok. Jadi benar-benar ketika kita ngomong apa, ya bahasa tubuhnya, intonasi, semuanya cocok dengan apa yang kita katakan. Storytelling-nya happy ya happy, bahasa tubuhnya. Kita yakin ya yakin. Jadi kalau kita ngomongnya terlalu lembut, terlalu kecil suaranya, nggak yakin, ya orangnya nggak akan yakin, nggak akan closing. Gitu ya. Nah, kontak mata. Nah, yang 4 ini penting sekali kontak mata. Mata itu adalah jendela hati ya. Jendela hati. Orang bisa melihat kejujuran itu dari mata. Kalau Anda selalu menghindari matanya orang karena Anda takut, karena Anda malu, ya, itu orang juga akhirnya enggak mau lagi, begitu ya. Enggak mau, pasti enggak closing begitu. Kalau Anda menghindari kontak mata. Jadi Anda harus berlatih untuk melakukan kontak mata. Ketika Anda tertarik kepada orang, Anda harus ini ya, itu akan pupil mata membesar pada saat itu ya, ketika ada perhatian kepada orang ya. Kemudian kalau Anda punya kebiasaan ngecek handphone terus-menerus itu diletakkan. Anda lagi ngobrol sama orang, lagi follow up, lagi ini, Anda scroll HP, letakkan itu. Ya.
Jadi kadang-kadang ada pembicara yang sangat keras, lagi ngomong di depan, pesertanya main HP itu ini ya, nggak seneng banget ya. Jadi bagi dia ketika Anda main HP itu tidak dihormati, tidak dihargai. Ya. Jadi ketika Anda berbicara dengan orang, letakkan HP Anda. Letakkan HP Anda, gitu ya. Jadi benar-benar Anda mau menunjukkan kesan yang baik. Anda mau menunjukkan bahwa orang di depan Anda itu penting dan komunikasikan itu dari semua prioritas ditunda dulu, saya hanya mau ngobrol sama kamu gitu ya. Kecuali Anda memang minta izin. Saya ini karena ada waktunya, mungkin ada satu berita yang saya tunggu, saya izin ketika nanti ini handphone saya berbunyi, saya akan ini ya menerimanya. Tapi kalau misalnya Anda sambil ngobrol, misalnya ya teman mitra bawah Anda yang ini ya, yang presentasi atau mitra atas Anda yang presentasi, Anda kemudian main HP, nah itu juga enggak bagus ya. Jadi benar-benar orang tua harus belajar untuk meletakkan gadgetnya. Dan komunikasikan maksud Anda lewat mata Anda. Antusias Anda akan nampak juga dari kontak mata. Kalau dia nggak mau kontak mata kita harus gimana? Ya, nanti itu ya. Karena memang nggak semua orang mau. Nanti kita bisa menirukan. Tapi rata-rata mau sih. Selama ini saya di pesawat atau apa begitu ya, saya bisa melirik nih, bisa melirik, saya bisa mandang bawah, tapi sengaja saya puter badan saya untuk saya ngobrol dengan dia. Itu bahasa tubuh ya, bahasa tubuh kontak mata ya. Itu penting sekali. Nah, percaya diri. Nah, kelihatan dari awal itu percaya diri adalah dengan mungkin ketika Anda baru berjumpa jabat tangan yang erat gitu ya. Gitu. Kecuali memang dia nggak mau gitu. Salam begini ya, ada yang misalnya lawan jenis atau apa. Tapi kalau misalnya perempuan Anda bisa jabat tangan yang erat, itu sudah menunjukkan dari pertama percaya diri. Kemudian kalau audio menyapa ya, bagaimana kabarnya? Gitu. Menyebutkan nama itu berkesan sekali. Di buku ini tadi dibilang menyebutkan nama dalam 15 detik itu 2 kali di awal ya, di awal nggak terus-menerus, tapi menyebutkan nama itu penting. Menyebutkan nama itu berarti sekali buat orang ketika Anda mengingat. Dan kadang-kadang dengan sengaja ya, ketika kita mau mengunjungi orang, kita itu di sosmed atau di apa, kita nyelidiki namanya, anaknya siapa, umur berapa. Jadi kalau kita lupa, dengan sengaja cari datanya orang itu. Bahkan ketika saya mau group meeting ya, pada beberapa waktu yang lalu, saya itu cari datanya masing-masing agen yang mau ketemu saya. Jadi kalau misalnya saya punchline kan saya dekat. Kalau sama cucu kan saya nggak kenal. Jadi saya mencari datanya dengan sengaja. Supaya apa? Saya bisa menyebutkan nama, profesinya gitu. Itu dengan sengaja itu orang merasa ada kedekatan dengan kita. Gitu ya. Kemudian artikulasi kita harus jelas. Artikulasinya jelas, jangan gremeng. Ada beberapa agen yang ngomongnya gremeng. Itu dilatih untuk berbicara dengan lebih jelas ya. Volume suaranya itu pas, nggak terlalu kecil sampai orangnya akhirnya nggak mau dengerin dia, nggak mau berusaha lagi ya, atau terlalu keras jadi meledak-ledak menggelegar sampai orangnya mau tutup telinga rasanya ya. Jadi harus pas, nggak terlalu kecil, nggak terlalu keras. Nah, intonasi juga ya, bagaimana pengucapan tinggi rendahnya nada pada kalimat yang diucapkan ya. Nah, yang keenam adalah tunjukkan minat yang tulus. Tadi saya bilang letakkan gadget. Ya, kita bisa memberikan kesan pertama yang baik jika kita benar-benar bersemangat dan tertarik pada orang yang ingin kita kenal lebih dalam. Jadi benar-benar agenda kita mau presentasi itu kita tunda dulu, tetapi kita menunjukkan minat yang tulus kepada orang lain. Ya, nanti saya ajari tentang question ya, cara bertanya. Kita bertanya, kemudian kita mendengarkan apa yang mereka lakukan dengan penuh perhatian ya, dan dorong mereka untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Nah, dengan cara ini kita akan memiliki percakapan yang lebih mendalam dan berkesan. Jadi misalnya barusan saya di pesawat, itu ngobrol sama seseorang kan, tadi saya sudah senyum, saya sudah duduk, kemudian saya tanya, kan itu waktu itu pesawat Jakarta Malang ya. Waktu itu Medan Jakarta saya tidur. Yang Jakarta Malang saya
pas itu ingin menjalin relasi, jadi saya tanya, Mbaknya tinggal di Jakarta atau di Malang? Gitu kan, pesawatnya Jakarta Malang. Gitu. Sehingga dia kan memunculkan pertanyaan. Oh, saya ini orang Malang, tapi kerja di Jakarta. Oh ya, kerja apa? Ya, kerjanya bisa nge-remote, gini, gini, gini. Wih, keren ya. Gitu ya. Jadi sudah memberikan pertanyaan, berikan pujian, ya, kemudian berikan reaksi, kontak mata, semuanya kita interest pada dia. Wah, cerita panjang lebar banyak hal, sampai akhirnya ketemu poin-poin closing-nya. Karena dia nyaman dengan saya, terbuka sampai saya tahu kakaknya sakit asma, omnya stroke, dan segalanya. Jadi ngobrolnya ngalur ngidul, sampai akhirnya ini ya, kebuka semua. Jadi menunjukkan minat yang tulus, yang dalam kepada orang itu. Kalau sudah ketemu kuncinya, 10 menit pun Anda bisa closing. Beneran. Jadi cari kuncinya orang itu, kunci hatinya orang memang butuh waktu. Tetapi kalau orang itu sudah nyaman, senang dia. Ngobrol gitu saya follow up ya senang. Nah, itu yang perlu kita diajarkan people skill itu seperti itu. Jadi bikin orang yang pertama tertarik. Ya, tertarik itu bukan dengan cara kita branding pakai kalung besar-besar, emas-emasan dan flexing di mana-mana, bukan. Cara membuat orang tertarik adalah ketika kita tertarik pada dia, baru dia tertarik pada kita. Gitu. Jadi kunci pertama adalah kita tertarik kepada dia, membuat dia tertarik, nyaman sama kita. Ya. Jadi kita diterima. Yang pertama dia tertarik, kemudian kita diterima. Setelah diterima baru terjadi transaksi. Jadi jangan terburu-buru. Bagaimana caranya saya kenalan nih, harus terjadi transaksi. Kalau Anda tidak ada kedekatan, ditolak dari awal. Padahal kita mau orang itu pelan, tetapi pasti dia menjadi sahabat kita. Dia percaya, nyaman, dekat, menjadi customer, suatu hari akan menjadi agen, menjadi orang akan menjadi leader kita. Yang kita akan punya hubungan yang sangat dekat, bukan dengan dia. Mungkin hanya 6 orang saja yang sangat dekat dengan kita. Jadi kita perlu dimanapun menjadi orang yang menyenangkan. Kuncinya itu, menjadi orang yang menyenangkan. First impression itu perlu ya. Kadang kita buru-buru, yang gremeng, bergumam tidak jelas ya. Nah, percaya diri. Tadi, iya ya, saya kurang percaya diri. Lawannya percaya diri apa? Minder, takut gitu ya. Nah, kita harus analisa penyebabnya kita takut itu apa. Penyebabnya kita tidak percaya diri ini apa. Yang pertama, kita maunya biasanya apa? Takut salah omong. Kalau ngomong biasa aja saya bisa, Bu, tapi kalau presentasi saya takut salah omong. Tadi saya ajari atasi dengan cara bercerita. Orang suka dengar cerita, bukan presentasi, ya kan? Jadi takut salah omong kalau cuma cerita, tidak ada salah omong, ya kan? Yang kedua, takut dinilai orang. Waduh, ini mau jualan ya, mau jualan ya, mau jualan ya, gitu ya. Nah, bayangkan Anda itu memberikan sebuah informasi loh yang sangat berharga. Seperti apa? Di sana loh. Di Medan itu ya, yang namanya BPK itu UNA. Kita tuh mau kasih informasi, rumah makan ini enak, makanan ini enak gitu ya. Pada waktu saya ketik di Facebook gitu ya, apa ya yang khas di sini? Wah, semuanya kasih saran. Apa? Berpikir bahwa dia jualan, ya enggak? Nah, kita itu mau kasih informasi yang sangat berharga. Misalnya dokter ini bagus, obat ini bagus, tempat makan ini bagus. Kita nggak merasa takut dinilai orang karena kita nggak jualan. Sebenarnya Anda itu hanya merekomendasikan bahwa sebuah produk itu sangat bagus. Anda itu merekomendasikan bahwa sebuah bisnis ini sangat bernilai. Ya kan? Jadi kalau Anda dengan mindset itu, wih sayang kamu kalau nggak kenal produk ini. Wah, luar biasa minyak angin ini ya. Kamu akan jarang minum obat. Gosok-gosok sedikit sembuh, batuk pilek gosok sedikit ya. Sembuh. Luar biasa sekali loh. Kalau Anda itu dengan
dengan semangat merekomendasikan sebuah produk yang Anda tahu itu bagus. Anda enggak ragu-ragu ngomongnya, ya. Gitu. Yang ketiga, tadi takut dipikir jualan. Emang apa yang salah dengan berjualan? Apa yang salah dengan berjualan gitu loh. Saya takut dibilang orang jualan. Itu kan hanya pertukaran jasa atau barang dengan uang. Ketika Anda mengajar, Anda menukarkan kemampuan Anda dengan uang. Anda ngajar, selesai dapat uang. Itu pertukaran, itu transaksi. Sebenarnya itu jual beli. Ketika Anda jadi pegawai, Anda menukarkan waktu Anda, skill Anda dengan uang. Sebenarnya itu. Kalau Anda tidak punya skill, tidak mau bosnya. Anda jarang masuk, tidak mau. Itu kan pertukaran. Kita biasa beli sayur, buah, dan ditukar dengan uang. Pantes pokoknya ya. Apa yang salah? Jadi ketika kita tahu bahwa berjualan itu hanya pertukaran antara barang yang worth it dengan uang, tidak ada yang salah. Maka Anda tidak akan merasa takut. Wong ini berharga, ini penting kok. Nah, kemudian takut ditolak. Nah, yang ditolak itu bukan Anda kok. Kalau Anda sudah benar-benar ramah ya, misalnya orang enggak dulu deh gitu. Ya. Yang ditolak bukan Anda, barangnya kok yang ditolak. Kalau Anda sudah pendekatan dengan baik ya, Anda tahu bahwa yang ditolak bukan Anda, tapi barangnya. Pelajari apa keberatannya orang itu, terlalu mahal. Nah, ungkapkan dengan cerita tadi, ya. Kalau memang budgetnya nggak ada ya, masuk dari roll on, dari VM, kemudian diajak orangnya untuk fight, untuk belajar bisnisnya, ceritakan kelebihannya, satu produk ini bisa buat macam-macam, buat sakit gigi bisa, buat mata bisa. Jadi semua kotak obat saya itu sudah hilang di balik apa sudah digantikan sebotol panas seperti itu. Anda kalau menceritakan kelebihannya, fiturnya, jadi misalnya ya, mobil CR-V berapa? 550 juta. Wih, mahal. Carry aja misalnya gitu. Mobil apa? 100 juta sudah jalan kok. Tapi beda. CR-V itu ya, kalau Anda mengayunkan kaki di bawahnya itu buka itu. Bagus. Kalau Anda mau ini apa namanya? Ketemu orang nyebrang, dia ngerem mendadak begitu ya, ngerem sendiri. Safety loh, minta amanan. Wah, ada rooftopnya bisa buka. Wah, keren. Ketika Anda ngomong fitur, orang jadi berpikir, dengan fitur yang begitu nggak tahu mahal ya. Begitu. Memang layak, memang pantas, memang teknologinya keren. Sekali lagi ini kalau bertemu dengan pangsa pasar yang tepat. Jadi Anda nggak boleh sponsoring down terus. Jadi maksudnya cari orang-orang yang di bawah. Jadi memang bisa presentasi ke tukang sayur, ke apa ya, makin lama makin bawah ke tukang sampah ya. Karena beraninya masih segitu. Tapi harus belajar apa? Saya pernah salah ya, saya pernah salah cari daftar nama ya. Jadi waktu itu saya sama mitra atas saya didampingi gitu ya. Dia naik Mercy. Wih, masuk gang kecil-kecil masih jauh, Jin. Masih kok. Masih jauh, Jin. Masih kok. Jauh sampai nyepet-nyepet ke gang-gang gitu ya. Mercy sebagus itu diliatin seluruh penduduk gang. Saya tahu ini saya salah. Tapi sudah terlanjur karena kan saya orang baru, saya nggak ngerti, saya masih dilatih. Dan saya nggak mengerti bahwa rumahnya dia seperti itu, saya nggak pernah ke rumahnya gitu ya. Jadi jauh sekali. Ketika itu terus tanya kan, ada yang ini nggak, ada yang foto ya produknya bagus ini. Oh ada yang stroke di sana begitu ya. Terus kami ke rumahnya yang stroke itu dia nangis. Saya mau beli tapi saya nggak mau gitu ya. Terus sama apa mitra atas saya dikasih waktu itu apa kan di multi level yang lain ya Royal Jelly ini bagus ini. Terus dia bilang saya, yang ini jangan ditiru karena kan belum ada budget. Koko sudah ada budget dia bilang gitu ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Di sini ada bidan enggak? Ada. Yang paling laris yang mana? Ditunjukin rumahnya. Kemudian upline saya masuk bersama saya itu di bidan itu dia ngomong secara medis ya karena kan omongan dokter sama bidan closing satu paket. Apa yang diajarkan setelah perjalanan itu? Dia kasih tahu, Jin jangan salah pangsa pasar. Jadi kalau misalnya seperti itu, kamu harus cari up-nya, pangsa pasar yang menengah ke atas. Jadi siapa? Bidan yang paling laris. Jadi kalau anak kos siapa? Jangan anak kos yang lain yang
seminggu cuman makan sehari sekali. Jangan itu yang diprospek, tetapi cari ibu kosnya, tante kosnya, gitu ya. Jadi cari terus, misalnya ini cari ke ketua RT-nya, ketua RW-nya, di kelurahannya, di camatnya, di dinas-dinasnya, itu yang harus dicari. Jangan salah pangsa pasar, itu yang diingatkan kepada saya. Jadi kalau kita mau lancar berjualan, kita jangan sampai salah pangsa pasar. Nah, kemudian atasi takut itu dengan persiapan. Jadi kita banyak belajar. Kita sudah belajar presentasi di depan cermin, di depan kucing, di depan anjing, terserah. Pokoknya kita banyak latihan atau role play sebelum bicara. Jadi nggak ada lagi ketakutan setelah bicara, gitu ya. Jadi kita belajar terus. Di Faras itu ruang gagalnya banyak. Jadi memang kita kan 10.000 jam kalau mau ahli. Jadi jangan takut. Belum bisa, belum closing konsultasi, maju lagi. Belum closing konsultasi, maju lagi. Itulah membuat kita makin lama makin percaya diri. Karena kata-kata kita memang diolah dan banyak yang kita sudah pelajari. Kemudian kita sudah role play di depan upline. Kita sudah role play di depan mitra atas. Sehingga kata-kata kita sudah dibetulkan dan vocab kita sudah benar ketika kita maju. Itu yang harus dilakukan. Karena itulah mengapa saya ingin mengadakan webinar-webinar yang dalam bentuk breakout room. Karena kalau kita mendengarkan searah, kita tidak ada waktu untuk belajar presentasi. Tetapi kalau kita di dalam room yang kecil-kecil, di dalam Zoom yang kecil, maka kita akan bisa belajar untuk belajar presentasi. Ya, ada kesulitan di lapangan, ada pertanyaan-pertanyaan, kita akan di handling objection, dibantu oleh mitra atas kita, gitu ya. Nah, iya Bu, jadi harus ada ekspresi. Ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya, minat yang tulus, minat yang tulus. Banyak orang itu dia itu suka berbicara banyak. Tetapi kalau Anda memang mau benar-benar ini ya mendapatkan relasi yang banyak ya, Anda harus menjadi active listener ya. Karena semua orang itu pada dasarnya hanya peduli pada dirinya sendiri. Jangan salah. Semua orang itu pada dasarnya hanya peduli dengan dirinya sendiri. Di cover kayak apapun, dia itu hanya peduli dengan dirinya sendiri. Ya, buktinya apa? Setiap kali Anda foto bersama, siapa yang Anda lihat pertama kali? Foto Anda, bukan? Selfie orang 3, yang lainnya merem matanya, ini jelek, ya. Kita akan cari foto yang kita bagus, itu yang kita upload. Makanya kalau foto perempuan itu ya harus banyak, gitu ya. 10-20 kali gitu ya, dipilih satu yang paling bagus, yang dia upload yang dia paling bagus. Temennya merem, temennya apa, nggak peduli. Pokoknya dia paling bagus. Begitu kan? Jadi, orang itu, kalau mau Anda disukai oleh seseorang, Anda harus menjadikan dia prioritas, menjadikan dia penting. Anda bukan menceritakan kehebatan Anda, tetapi banyak memuji dia, dan membuat dia itu yakin bahwa dia juga bisa. Begitu. Itu yang penting. Itu yang penting adalah dia. Kata paling nggak penting adalah saya. Storytelling memang tentang saya ya, untuk mengatakan bahwa Faras bagus, tapi bukan untuk flexing, untuk kebanggaan seperti apa, tetapi untuk memotivasi dia bahwa kamu juga bisa loh merubah hidupku dengan si Faras, begitu ya. Jadi kalau Faras bisa membantu saya, akan bisa membantu kamu juga. Ya, dalam setiap presentasi kita selalu kemas storytelling-nya seperti itu. Kenapa selalu ada testimoni? Hampir di setiap webinar, supaya menunjukkan bahwa perubahan saya karena Faras, bukan karena saya pinter, gitu. Yang penting adalah dianya. Nah, caranya menunjukkan minat yang tulus adalah semua ya. Body language-nya, kontak matanya itu menghadap dia, tertawa mendengarkan dia. Ya, jadi benar-benar ketika dia cerita joke ya, Anda tertawa ya. Kalau di sosmed apa? Juga kasih like, komen, itu juga minat yang tulus kepada orang lain ya, menunjukkan minat yang tulus pada orang. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu, kita bisa, oh jadi maksudmu itu seperti ini ya. Kita membahasakan dengan bahasa sendiri, mendengar. Itu artinya active listener. Kita mendengarkan dengan mengulang kata-katanya. Nah itu menunjukkan, ini lanjut sudah, karena saya sudah mempraktekkan itu berkali-kali, dan
benar-benar saya menjadi orang yang sangat disukai karena aktif mendengarkan. Ketika akhirnya di ujung saya ngomong, itu sudah didengerin semua sama dia ya. Jadi 50 menit pertama, saya kan pokoknya ngukur, ini sejam perjalanan ya. Kalau 30 menit kita tahu misalnya Grab, saya enggak mau berlama-lama. Jadi memang sedikit aja, misalnya saya tanya di Grab itu, "Gimana Pak pada waktu pandemi?" Waduh, waktu itu ini gitu ya. Kemudian waktu saya sama Maria ya di Medan ya, di Grab itu ya. Nah, itu karena saya tahu waktunya 30 menit. Maria memang membangun hubungan dengan sangat baik sampai marganya segala macam dia tahu gitu. Tapi menurut saya waktu itu kepanjangan karena 30 menit. Kalau sejam saya izinkan. Kalau 30 menit enggak. Maka saya ambil potong waktu itu supir Grab-nya katanya berjualan buah apa gitu ya. Kemudian saya arahkan memang yang paling itu ya, yang paling selamat pada waktu pandemi itu adalah berjualan produk kesehatan. Saya langsung arahkan ke sana, gitu ya. Kemudian saya bercerita tentang produk kesehatan dan akhirnya kami bertukar kartu nama. Saya enggak tahu sama Maria di follow up-nya bagaimana. Tapi setidaknya itulah caranya ya. Jadi memang pertama kali kita ada pertanyaan disesuaikan dengan waktunya. Kalau memang waktunya enggak ada, kita cuma mungkin bertukar kontak HP gitu aja, gitu ya. Jadi jangan memaksakan presentasi dalam waktu yang singkat. Kita harus cari cara untuk ke rumahnya, begitu ya, seperti itu. Nah, ini ya rumusnya ya. C sama dengan Q kali P kali R. Apa itu? Communication sama dengan question kali praise kali reaction, ya. Komunikasi itu adalah pertanyaan, jadi Anda harus memikirkan cukup banyak pertanyaan, tetapi bukan interogasi ya. Ini ketertarikan yang tulus. Jadi jangan tanya, siapa namamu? Umurmu berapa? Tanggal lahir? Apalagi Mbak catatan gitu ya. Waduh, ini sensus dari mana gitu ya. Jadi kita itu key, ada question, tapi ada praise dan ada reaction. Jadi misalnya, question, siapa namanya? Bunga. Wah, cantik sekali namanya. Praise. Bagus ya namanya ya. Kemudian kita juga sebutkan nama kita. Jadi ada ininya ya, ada timbal baliknya. Kemudian kerjanya apa? Wih, hebat masih muda, kerjanya begini. Ya sudah, siapkan question, praise, reaction gitu ya. Tapi jangan berlebihan. Kalau terlalu lebay orangnya juga curiga ya, nggak enak gitu ya. Ya, kalau sampai akhirnya saya juga sampai kadang-kadang sampai usia ya. Usia gitu, umur berapa? 23, kamu sudah hebat sekali gitu ya. Wah, masih muda sekali. Dan masih cantik apalagi AI ya, tante-tante gitu. Wah, sewendang dia. Sangat mencintai Anda kalau Anda berani bilang bahwa dia itu cantik dan awet muda. Sudahlah, dijamin itu sangat sangat ini ya. Ya, jadi benar-benar menunjukkan ketertarikan, reaksi itu menunjukkan ketertarikan. Jadi misalnya Pak, "Oh ya? Iya, ini pada waktu itu ya kita remote gini-gini, waduh saya itu sampai ini ya, saya pernah waktu itu plan prospek orang yang ini ya menjadi dosen tamu, kemudian ternyata dia itu pernah ke istananya Jokowi. Wah, pokoknya saya menunjukkan ketertarikan kayak gitu ya. Nah itu andai kata pun sampai nggak bisa masuk presentasi, anggaplah itu latihan untuk blind prospect. Gitu aja loh Bapak Ibu, nggak cukup waktunya, nggak apa-apa. Pokoknya Anda kan melatih mulut ini terus lecek. Nggak bisa masuk, nggak usah masuk. Jalin relasi dengan sebanyak-banyaknya orang. Kan semua orang yang hadir dalam kehidupan kita itu bukan kebetulan. Kalau memang itu jodohnya ya. Saya di bandara ketemu beberapa orang yang saya nggak bisa presentasi. Kalau itu bukan jodohnya, nggak akan ketemu lagi. Tapi kalau sudah jodohnya, ketemu lagi, dan ketemu lagi. Kayak ada benang merah yang sudah Tuhan kasih antara kita dengan orang itu, ya nggak? Jadi kalau misalnya nggak bisa masuk, jangan dipaksain masuk. Lebih penting punya relasi yang menyenangkan. Itu lebih penting daripada memaksakan masuk, tapi menjadi tidak menyenangkan. Ya. Tunjukkanlah dengan sungguh-sungguh bahwa Anda itu tertarik dengan apa yang sedang dikatakan oleh lawan bicara ya. Sehingga dia pun akan berbuat demikian terhadap Anda. Itu cermin kok. Kalau Anda tertarik sama dia, dia nanti akan tertarik pada Anda. Untuk menjadi pembicara yang hebat, Anda harus terlebih dahulu menjadi pendengar yang hebat. Pernah ngelihat Pak Sutri yang nggak harmonis dalam berkomunikasi? Saya juga ya, sering alami ya. Itu rata-rata kenapa? Karena kurang memberi umpan balik dalam berbicara.
Mereka lebih banyak berbicara dan ingin lawan berbicara mendengarkan saja dengan baik. Dia ingin lebih banyak omong, dia akan potong pembicaraan itu dan membuat orang itu dengerin dia. Padahal orang itu dengerin dia dengan sangat gak suka. Pokoknya aku mau kamu denger. Tapi orang itu memandang dengan sangat gak suka. Karena itu komunikasi tidak terjadi. Nah, ini memang ilmu-ilmu yang bisa diterapkan dalam hubungan rumah tangga. Kita juga relasi orang tua anak juga bisa terapkan ya. Jadi dalam dialog itu ada aturan 1, 2, 3. 1 kali berbicara, 2 kali mendengarkan. Jadi mendengarkan Tuhan kasih kuping 2 kali lebih banyak daripada mulut. 1 kali bicara, 2 kali mendengarkan, dan 3 kali memberi umpan balik. Jadi kasih reaksi yang menyenangkan. Itu yang dibutuhkan. Banyak pasangan yang mengalami hambatan komunikasi dan juga kita ketika mengalami hambatan komunikasi ya. Jadi kita harus banyak mendengarkan dan merespons gitu ya. Oke? Ya. Nah, sekarang masuk di materi yang berikutnya yaitu presentasi. Tadi saya katakan bahwa product knowledge itu 12,5%, tapi ini juga tentu saja kunci yang perlu kita pelajari. Jadi product knowledge dan business knowledge itu harus kita kuasai. Jadi presentasi produk dan presentasi bisnis inilah yang akan saya ajarkan dalam 2 minggu mendatang. Jadi tadi adalah pendahuluan tentang people knowledge karena ini tidak bisa dituliskan dalam bentuk teks ya. Nah, sedangkan product knowledge ini bisa hanya mendengarkan video, Anda merangkum dan Anda mengulang itu bisa. Tapi setidaknya Anda tahu bahwa ketika Anda bisa presentasi ini pun itu masih 12,5%. 87,5% Anda harus menguasai people skill dan skill ini bisa dipelajari. Anda pokoknya baca bukunya, belajar mendengar di YouTube gitu ya, untuk belajar disukai oleh orang ya. Kemudian handling objection seperti paras mahal, kok ada yang jual lebih murah dari ini di Shopee dan sebagainya kayak gitu-gitu, kita ada grupnya ya. Jadi itu sebenarnya hanya bagian yang kecil, tapi kita perlu tetap kuasai. Kemudian kita juga perlu kuasai tentang follow up ya. 2% dari penjualan itu didapatkan di pertemuan pertama. Jadi jangan berharap 1 kali ketemu closing itu ajaib memang. Yang tadi saya bilang Bu Priyanti itu ya. 3% didapatkan dari pertemuan kedua. 5% dari penjualan didapatkan di pertemuan ketiga. 20% didapatkan di pertemuan keempat. Dan 80% dari penjualan didapatkan di pertemuan kelima sampai ke 12. Jadi Anda perlu follow up paling sedikit 5 kali untuk mendapatkan penjualan. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan berharap first impression itu Anda langsung closing. Tidak begitu ceritanya. Anda setelah melakukan yang menyenangkan orangnya mungkin masih mikir. Anda bisa undang ke webinar, Anda bisa undang ke seminar. Pokoknya jangan tanya berulang-ulang dengan cara yang sama. Bu, mau gabung kapan? Bu, mau beli kapan? Jangan begitu terus gitu ya. Anda kalau misalnya pacaran, dideketin, di PDKT-in sama laki-laki yang, ayo pacaran yuk, besoknya ayo pacaran yuk, besoknya ayo pacaran yuk. Kita bukannya menerima, malah muak ya. Jadi kita harus tetap kreatif caranya follow up. Jadi kita caranya memenangkan hati orang itu adalah menjalin relasi sampai ketemu kunci hatinya ya. Alurnya adalah relation. Ya. Jadi membangun kedekatan ya. Tahu network marketing itu semuanya adalah networknya adalah tentang relasi. Jadi tahu aja masih berhubungan hanya dalam penjualan itu tahu aja. Kita harus sampai kenal anaknya berapa, kerjaannya apa, sampai dekat, sampai nyaman, orangnya sampai percaya sama kita. Sampai sangat dekat, kayak saudara. Karena no relation, no transaction. No transaction, no business. Karena kita mau network marketing, fokus kepada orang-orang yang bagus, yang Anda pepet, follow up dengan baik, dan jadikan dia seperti saudara. Ya, jadi itu penting sekali. Saya hampir ke semua elite leader saya selalu punya komunikasi yang intens. Saya sering ini ya, terutama di L di Malang, saya sering makan bersama dengan mereka, ngobrol, saya pernah ke rumahnya.
kemudian saya menjalin relasi pokoknya cukup dekat. Jadi saya tahu anaknya berapa, namanya siapa, ada masalah apa, ulang tahun dan sebagainya, saya biasanya tahu ya. Bahkan seperti kemarin di Medan saya mengunjungi Maria itu sebenarnya dalam rangka karena pada waktu itu bapaknya kan baru berpulang dan saya itu sangat ingin untuk bertemu dengan dia, untuk menghibur dia, begitu ya. Jadi relasi itu sampai dibangun, sampai sangat dekat karena dia itu penting gitu. Bagi kita itu dia itu penting dan dia harus tahu bahwa dia itu penting buat kita. Bangunlah relasi sampai kayak gitu. Jadi kalau misalnya Anda punya yang Anda anggap itu calon-calon leader, tapi Anda itu enggak pingin tahu rumahnya di mana, enggak pingin tahu maksudnya kehidupannya, Anda hanya bertransaksi dengan dia, ya, itu dengan cepat bisa hilang hubungan itu, dangkal ya. Bangunlah hubungan sampai dekat, sampai ngobrol, makan bareng, memiliki bakteri yang sangat ya istilahnya Pak Kasek begitu ya. Jadi jalin hubungan yang sangat dekat sampai dia tuh nyaman dan percaya. Pada waktu itu Anda mengatakan apapun itu diterima ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu bukan Anda itu enggak pintar presentasi. Kenapa kok orangnya diajak pertemuan enggak mau? Enggak dekat. Kenapa orangnya diajak aktif enggak mau? Enggak dekat. Masalahnya hanya masalah enggak dekat. Jadi kalau misalnya Anda mau benar-benar diterima oleh orang itu, sampai orang itu mau aktif, sampai orang itu bahkan menjadi calon leader Anda harus prioritas dekat dengan dia. Gitu ya. Ini satu quote dari saya, seorang pemimpin harus mampu menyentuh hati orang lain, karena ketika kita jadi leader itu pasti mitra atas ya. Leader itu pemimpin. Ketika kita menjadi mitra atas pasti namanya leader. Seorang pemimpin mampu menyentuh hati orang lain sebelum meminta mereka melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang pernah Anda lakukan sebagai seorang leader itu untuk menolong, menopang, menguatkan dia, menyentuh hatinya. Baru ketika Anda minta tolong sesuatu, ketika meminta mereka hadir dalam pertemuan, baru mereka mau hadir. Jadi sungkan nolak, gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, nanti kita akan masuk breakout room, teman-teman. Nanti kenali agen Anda satu persatu. Saya pengumuman singkat aja, yaitu kita ada 2 webinar. Webinar kesehatan hari Selasa, ini tentang Rosovara. Bagi yang nggak ngerti Rosovara itu apa, harap hadir. Ya, kita bisa mengundang lebih banyak orang. Dan yang berikutnya adalah tentang menjaga kesehatan lambung saat puasa. Nah, ini salah satu untuk product knowledge ya. Jadi tentu saja kita harus mengerti hal-hal seperti ini. 12,5% itu juga angka yang besar untuk kita mengerti. Jadi kalau kita ngomong tuh kayak ngedokter. Nah, itu penting sekali kita mengerti sehat tanpa minum obat, terutama banyak orang sakit mah saat puasa ya. Ya, kemudian saya nanti akan memberikan challenge presentasi, nanti di grup komunitas ya, di member itu saya akan umumkan. Challenge presentasi ini akan kita lakukan di grup Telegram ya selama 1 minggu. Kita akan belajar product knowledge ya. Product knowledge ini biasanya presentasi saya akan bagi beberapa macam. Yang pertama adalah tentang Faras, tentang semua minyak, Faras sampai PR. Kemudian kita akan ada belajar beberapa produk yang diminum, seperti Kensen dan Sunplus kita belajar, kemudian Matanaya ya. Jadi ada produk kecantikan dan Rosovara. Jadi kita ada challenge presentasi berhadiah. Nah, hadiahnya nanti saya umumkan. Setiap kali Anda presentasi itu, Anda merangkum, Anda presentasi dapat apa? Merangkum aja belum dapat hadiah ya, karena kita challenge-nya presentasi. Jadi kalau misalnya lengkap presentasi semuanya, saya akan memberikan hadiah yang cukup besar. Kemudian setelah lolos yang ini, kita akan masuk berikutnya challenge presentasi bisnis. Jadi kita harus menguasai tentang bisnis knowledge ya. Kalau kita nggak bisa presentasi bisnis, kita tidak akan mendapatkan mitra aktif. Karena kita perlu tahu keunggulan, kelebihannya bisnis Faras apa, programnya apa, promonya apa. Kalau Anda mau dapat agen aktif, pastikan Anda bisa presentasi ya. Nah, sebelumnya kita akan foto bersama dulu sebelum kita masuk breakout room supaya kita ada cukup banyak waktu untuk ini ya. Saya stop recording.